Hola basinya kata Ani. Besti, gebrakan Inara Rusli baru-baru ini yang diketahui melaporkan IF dengan dugaan penipuan di mana diduga Inara merasa telah dibohongi lantaran pengakuan Insan sebagai single ternyata udah punya istri saat menikahinya. Nah, laporan tersebut diduga bakal sumir oleh praktisi hukum. Gak cuma itu aja, diduga pelaporan Inara pada IF adalah karena dugaan ketakutan Inara yang telah dilaporkan sang istri sah dari Insan yaitu Mawa. Aduh, apakah ini maksudnya laporan Inara justru bakal jadi bumerang untuk Inara sendiri ya Besti? Penipuannya nggak bisa masuk secara tegas. Kenapa? Karena ketika mereka berkomunikasi tentunya, apalagi ini kan si ini ngakunya single atau kemudian ada talak juga kan, itu kan ketika dia ada ngomongan talak berarti kan ada pernikahan. Nah ketika tadi kan ada omongan dari si cowoknya kan, talak 2 itu kan berarti itu ada hubungan pernikahan. Nah pernikahan ini sebenarnya si Inara gampang ngeceknya, dia ngecek ke Dukcapil, ngecek ke keluarga, ngecek ke KUA, ngecek ke teman-temannya si Iksan, itu bisa dicek mudah saja kan, kayak nanya teman-teman itu orang itu udah married belum sih, kan gampang itu nanya itu kan, tinggal bertanya. Kalau sampai dia diem aja ini kebodohan, super kebodohan yang terjadi kan gitu. Jadi ini kita anggap sebenarnya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah yang kedua mengenai ini si suaminya ini kan masuk ke rumahnya si Inara, siapa yang undang? Ya kan, yang undang kan pasti Inara, masa dia ketipu orang dia undang masuk ke rumahnya kan begitu. Jadi ini yang kemudian kita anggap sebagai kejanggalan. Makanya laporan penipuan terhadap si Insan ini rasanya kemudian sumir banget gitu untuk bisa dianggap sebagai laporan penipuan. Karena hanya orang bodoh sekali aja yang bisa kena tipu dengan pola-pola seperti ini gitu. Yang kedua mengenai nikah siri. Ketiga, nikah siri. Ya, nikah siri itu sah secara agama. Nikah adat pun sah secara adat. Tapi sebelum kemudian dicantumkan dalam pendaftaran di register KUA maupun catatan sipil, itu dianggap belum sah secara undang-undang. Makanya kenapa Inara kemudian dilaporkan? Karena delik perzinahan kan, karena si suami maupun si istrinya si Mawa kan masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah ada perceraian. Nah, jadi laporan penipuan ini adalah laporan yang sangat sumir sekali dari sisi pembuktian. Karena kalau sekarang itu pembuktian itu nggak sekedar keterangan satu orang, dari keterangan dari banyak orang, keterangan dari ahli, keterangan dari psikolog, keterangan dari macam-macam hal yang membuktikan apa sih terjadi penipuan apa tidak. Jangan-jangan yang nipu si pelapor, yang tertipu adalah si telapor kan begitu. Jangan-jangan begitu kebalikannya begitu. Jadi kita anggap kalau seandainya Inara bertindak seolah-olah lugu banget, seolah-olah dia masih anak SMP atau SMA, ya ini namanya keluguan yang terjadi kan gitu. Jadi kita nggak terlalu melihat ini sebagai suatu kasus yang berat ya buat seorang si Ihsan, karena dia nanti akan bicara kok, saya kok tahu kok dia udah punya saya udah punya istri kan gitu, pasti pas pembelaannya sih itu kan. Iksan juga nggak mau tuh masuk penjara gara-gara laporannya si Inara kan. Iksan pasti akan kemudian berbantah-bantah dengan alasan-alasan dia. Bagaimana mungkin seorang insan bisa masuk ke rumah malam-malam, itu kan suatu hal yang mustahil kalau nggak diundang begitu. Mana ada orang yang tertipu mengundang penipu masuk ke rumahnya sampai malam hari sampai pagi. Nah ini kita bukan bicara hukum lagi, kita bicara faktor psikologis ya. Ada ketakutan dari Inara mengenai laporan dari istrinya si Ihsan, si Mawa. Jadi ketika ada laporan begini kan, aduh gua masuk penjara nih, akhirnya bikin dalih-dalih yang dirasa akan rasional dan masuk akal secara hukum. Padahal ini belum tentu. Tak hanya Dio Lipa, dalam wawancaranya bersama awak media, Hotman Paris pun menduga laporan Inara kepada IF diduga nggak bakal masuk unsurnya. Terlebih menurutnya hubungan cinta tak masuk unsur penipuan karena tidak termasuk barang. Beda halnya kalau di undang-undang perkawinan. Namun seperti pengakuan Insan yang dibenarkan oleh kubu Inara, di mana keduanya kan menikah siri Besti. Hingga Hotman pun justru khawatir kalau istri sah justru bisa melaporkan atas dugaan perzinahan. Dalam hukum kita sampai hari ini
kalau menyangkut hubungan cinta itu tidak termasuk unsur penipuan. Pernah ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di mana seseorang merayu cewek untuk menjanjikan sesuatu, menjanjikan untuk dikawini segala macam, sehingga cewek itu melakukan hubungan badan. Waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis itu penipuan, tapi dikasasi dibatalkan. Karena apa? Sampai hari ini, tanda kutip, maaf, itunya perempuan, apa itu? Kelamin. Ya, maaf ya, secara hukum kelamin dari perempuan itu bukan termasuk barang, sehingga tidak tergolong penipuan, ya, tidak tergolong penipuan. Ya, berarti jadi kecuali yang mungkin bisa dilakukan adalah kalau diterbitkan surat misalnya ngaku bujangan, itu pemalsuan, ya, atau memakai undang-undang perkawinan, yaitu tanpa izin dari istri pertama. Tapi dia kan tidak nikah secara hukum dengan Inara, hanya nikah siri. Malah yang bahaya adalah si istri yang sah bisa melaporkan dugaan perzinahan. Itu bahaya loh, ya kan? Si istri yang sah yang sebenarnya lebih sebagai korban di sini bisa melaporkan dugaan perzinahan kalau benar terbukti apa yang ada dalam video dari CCTV tersebut. Aku sendiri penasaran pengen nonton tapi belum dapat gua videonya. Bagi dong. Sampai hari ini hubungan cinta di mana seseorang mau menyerahkan bagian intimnya untuk dinikmati oleh cowok bukan penipuan. Karena penipuan sampai hari ini hanya terhadap barang. Mungkin dalam KUH pidana yang baru nanti ada perubahan, tapi sekarang enggak. Berarti bisa dibilang Inara itu bumerang nggak sih? Jelas saya mengatakan bahwa itu tidak boleh dikatakan tidak pidana penipuan. Ya, untuk illegal aksesnya? Ya, kalau ya, dan yang kedua dia juga tidak dinikahi secara sah. Nah, kalau dia dinikahi secara sah tanpa izin dari istri pertama itu pidana. Tapi kan dia tidak dinikahi secara sah. Ya kan? Sehingga yang bahaya malah istri sah bisa melaporkan perzinahan, dugaan perzinahan. Dugaan laporan Inara terhadap Insan bakal sumir juga dilihat oleh Farhad Abbas, Besti. Menurutnya hal itu justru akan memberatkan karena sama aja katanya berzina dengan penipu. Sehingga Farhad pun menghimbau agar jangan ditarik mundur karena dikhawatirkan malah masuk semua cenah nanti, Besti. Penipuan. Nggak ada lah. Ini mereka juga ngarang-ngarang nipu apa gitu kan? Karena kan si Inara kan nggak tahu nih. Tidak ada orang kalau berbohong nggak punya suami yang kawin, nggak ada kaitan itu. Ntar kalau misalnya kecuali dia ada uangnya dipakai, ada bisnisnya dibohongin. Kalau selama namanya juga sekarang contoh aja gini nih, orang akan janji menikah sehidup semati memberi nafkah tidak selingkuh, tiba-tiba selingkuh masa dilaporin penipuan? Nggak ada kaitan itu. Itu cukup secara keperdataan, cukup dibatalkan perkawinan kalau tercatat. Kalau tidak ya nikah siri, udah dikembalikan orang tua, sudah seperti yang biasa. Dia bisa cari suami, ya Isan bisa cari istri lain gitu. Tapi kan dampak nggak ada. Inara. Orang sudah punya anak baru merasa ditipu gara-gara tidak gitu. Itu kan tempatnya itu kan dalam keadaan sadar dan dia mengaku dalam keadaan suami istri. Jangan lagi ditarik lagi mundur, lebih langka. Udah cukup. Justru akan memberatkan kalau penipuan gitu. Berarti dia berzina dengan penipu dong, betul nggak? Oh iya. Masuk penjara semua kan? Oh. Harusnya dia nggak berzina, dia dengan suami. Jangan lagi masuk penjara. Yang suami sana melaporkan, istri sana melaporkan dia berzina, istri yang siri melaporkan dia menipu kan? Jadi nggak relevan. Jahat banget jadi perempuan. Kalau gitu saya jadi pengecaranya Isan aja biar saya bela, biar saya hajar semua mereka yang main-main ngomong pasal pasil gitu kan? Nah, Besti, Inara sendiri setelah membuat laporan untuk IF belum kembali terlihat. Terlebih dugaan kasus yang kini diduga mengarah padanya juga cukup membuatnya terpojok. Bahkan permintaan maaf Inara saat preskon klarifikasinya juga sempat jadi pertanyaan warganet.
lantaran tak menyebut nama Mawa secara spesifik sebagai yang diduga dianggap korban. Hingga membuat warganet bahkan ada yang menduga permintaan maaf Inara hanya untuk menyelamatkan karirnya. Lalu, apakah langkah Inara melaporkan insan suami siri sekaligus suami sah dari Mawa itu akan jadi kayak senjata makan tuan gitu Besti? Ini malah membuat beliau makin terpojok nih si Inara ini karena bikin laporan. Harusnya langkah beliau tuh bukan bikin laporan polisi tentang penipuan dan lain-lain. Harusnya dia langsung buru-buru datang ke istrinya si Insan. Pak Mawa, saya minta maaf ya karena sudah terjadi, saya khilaf. Kan begitu. Mawa juga nanti dia ojok-ojok sama si suami, udahlah maafin lah supaya nggak ribut ya. Gitu. Itu pasti dimaafkan. Biasanya istri tuh begitu tuh. Udah. Ada nggak yang pernah ngalamin gitu? Tapi ya, ada. Bang, ini ada kemungkinan laporan yang nggak bisa dilanjut sama. Ada, laporan jadi sumir. Karena bagaimana membuktikan penipuan kalau di rumahnya Inara ininya posisi terjadinya begitu. Penipuan itu di ATM tuh penipuan tuh, tempat umum gitu, atau di via online tuh penipuan. Kalau ini kan di rumahnya sendiri kemudian merasa tertipu hanya karena sebutan kata single. Yang mana bisa begitu, dia udah pernah berkeluarga, udah pernah bercerai dan paham itu apa itu akte nikah, apa itu akte cerai. Tapi udah masuk bisa masuk nggak sih Bang pelanggaran UU perkawinan atau pasal lain terkait poligami ilegal? Begini, sebenarnya poligami itu boleh asal ada izin dari istri yang pertama begitu. Kalau pakai ilmu hukum agama Islam begitu boleh. Hukum agama lain kita kurang tahu ya, tapi itu boleh asalkan ada izin, dan kemudian boleh juga didaftarkan di KUA sebagai istri kedua, istri ketiga, dengan catatan nggak boleh lebih dari 4. Kalau lebih dari 4 namanya apa? Maruk. Ya, Besti, kita lihat aja nanti kelanjutannya. Apakah Inarat dan tim kuasa hukumnya akan tetap melanjutkan laporannya terhadap IF? Dan bagaimana kubu Mawa dan kubu Inara nantinya bakal menyelesaikan polemik dugaan perselingkuhan yang telah dilaporkan Mawa untuk Inara dan suaminya. Semoga semua bisa diselesaikan segera ya Besti, dengan jalan terbaiknya. Dan tentunya jadi pelajaran juga buat semuanya untuk lebih hati-hati. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Abidong.